Kita berjumpa lagi dalam sorotan pelajaran Alkitab untuk kali ini 8 Februari hari Isnin yang bertajuk Propaganda. Dan kita masih lagi merujuk di Yesaya pasal 36 yaitu kisah perang di antara Asyur dan juga Yehuda. Dalam sejarah, para panglima dan orang-orang Asyur ini adalah orang-orang yang sangat zalim. Dan juga mereka ini adalah orang-orang yang bijak. Mereka mahu dua perkara saja. Yang satu, uang. Dan yang kedua adalah kuasa. Dan biasanya mereka tidak mahu memusnahkan kota-kota yang mereka mahu rebut. Kalau boleh, mereka datang ke situ, menunjukkan kuasa mereka, mempengaruhi mereka, dan mengawal kota itu, kota yang mereka mau rebut. Dan ini kita boleh lihat dalam Yesaya pasal 10 ya. Dan mereka berpendapat bahwa kenapa perlu memusnahkan kota itu kalau mereka boleh memujuk ataupun membuatkan orang-orang di kota itu untuk menyerah diri, menyerah kalah saja kepada mereka. Dan inilah taktik yang digunakan oleh Raja Sanherib, Raja Asyur. Dan pada waktu Sanherib sedang berperang melawan orang-orang di Lakish, lebih kurang 30 batu daripada bandar ataupun kota Yerusalem, dia menghantar panglima tenteranya. Dan panglima tentera itu dikenal sebagai Rabshakeh. Kita tidak pasti sama ada ini adalah nama panglima itu, tapi nampaknya Rabshakeh ini adalah gelaran bagi panglima tentera kerajaan Asyur, bangsa Asyur. Dan Rabshakeh disuruh supaya diperintahkan oleh Raja Sanherib supaya merebut kota Yerusalem. Nah, senjata yang dibawa oleh Rabshakeh ini bukan pedang, bukan senjata perang, tetapi propaganda. Dan ada lebih kurang 6 propaganda yang digunakan oleh Rabshakeh ini untuk mempengaruhi orang-orang Yehuda, para pemimpin-pemimpin di Yehuda, supaya menyerah kalah. Yang pertama ialah Yehuda tidak dapat bergantung kepada Mesir karena Mesir itu lemah. Yang kedua, Yehuda tidak dapat bergantung kepada Tuhan mereka karena Raja Hizkia membuatkan Tuhan marah karena Hizkia memusnahkan mezbah-mezbah pengorbanan di hampir semua kawasan yang terdapat di Yehuda pada waktu itu. Dan Tuhan tidak melindungi Yehuda ini, dikatakan bahwa oleh karena Raja Hizkia hanya membawa ataupun menyuruh orang-orang Israel itu menyembah satu Tuhan sahaja. Yang ketiga ialah Tuhan berada di pihak Asyur ataupun Assyria dan bukan Yehuda. Propaganda yang keempat ialah Tuhan telah menyuruh Sanherib untuk memusnahkan Yehuda. Propaganda yang kelima, Yehuda tidak mempunyai tentera yang cukup terlatih untuk menentang 2.000 pasukan berkuda, 2.000 tentera, ya, sebuah pasukan berkuda yang terdiri pada 2.000 tentera. Dan Rabshakeh coba mempengaruhi bangsa Yehuda ini. Bahwa tengoklah kami ini tentera besar, kuat, pasukan yang kuat dan kamu tidak dapat melawan kami. Dan memang pun dari segi jumlah dan dari segi ketenteraan Asyur ini mempunyai kelebihan. Dan selain daripada itu, Rabshakeh tidak putus untuk berkempen ya, melancarkan propagandanya.
Dan dia katakan yang keenam ini, propaganda yang keenam, bahwa mereka tidak akan cukup makan, mereka tidak akan cukup air. Dan dia juga menawar diri bahwa kami tidak akan mengapa-apakan kamu, kami akan berlembut dengan kamu sekiranya kamu menyerah kala sahaja. Dan lihatlah negara-negara lain, tempat-tempat lain, Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Adakah Tuhan yang kamu sembah itu dapat menyelamatkan kamu dari kami? Nah, itulah propaganda yang dinyatakan, disampaikan oleh Rabshakeh. Pertanyaannya ialah, adakah Rabshakeh berkata benar? Nampaknya apa yang dikatakan oleh Rabshakeh itu memang benar. Dari segi penglihatan manusia, mereka pertama, coba kita lihat ya, mereka baru saja datang dari Lakish, 30 batu jauh dari Yerusalem, dan mereka menangi peperangan itu. Yang kedua ialah Rabshakeh mempunyai sebuah pasukan tentara yang besar. Dalam penglihatan dan penilaian manusia, memang apa yang dikatakan oleh Rabshakeh itu betul. Dan orang-orang Yehuda pada waktu itu mempunyai sebab untuk mempercayai dan takut akan ancaman yang disampaikan ataupun dikatakan oleh Rabshakeh ini. Dan yang menarik di sini ialah Rabshakeh katakan, Tuhan tidak akan melindungi kamu karena Hizkia telah merosakkan, meruntuhkan mezbah-mezbah pengorbanan yang telah didirikan sekian lama di sekitar Yehuda ini, dia katakan. Dan ingat, yang dimaksudkan oleh Rabshakeh itu ialah mezbah penyembahan berhala. Hizkia memusnahkan semuanya itu. Dan coba kita pikirkan, adakah Tuhan merasa kecewa terhadap Hizkia? Ini yang tidak difahami oleh Rabshakeh. Dan pada waktu itulah Hizkia mempunyai sebab, Hizkia mempunyai keyakinan untuk menyatakan bahwa hanya Tuhan dan Tuhan saja tempat kita berlindung. Adakah Tuhan mau? Bolehkah Tuhan menyelamatkan umat-umatnya? Itu terpulang kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan sebagai refleksi dalam kehidupan kita, pernahkah kita berada dalam situasi yang serupa? Propaganda yang sampai kepada kita, perkara-perkara yang kita dengar, seolah-olahnya semuanya betul. Tetapi satu-satunya jalan keluar kita daripada kemelut itu ialah dengan mempercayai Tuhan. Dia boleh, dia mahu menyelamatkan kita. Tuhan memberkati Anda bersama firman Tuhan setiap hari.